sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu review artikel. Yang judul artikel yaitu pengaruh komposisi air laut dan pasir laut sebagai sumber energi listrik. Penulis Oki Putri Prastuti, Departemen Teknik Kimia, Universitas Internasional Semen Indonesia, Kompleks PT Semen Indonesia, Jalan Veteran Gresik 6112. A. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi optimal air laut, pasir pantai, dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, studi ini menyelidiki potensi penggunaan campuran air laut dan pasir pantai sebagai sumber energi terbarunya, khususnya untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menentukan arus listrik dan tegangan yang dihasilkan oleh komposisi yang berbeda dari air laut dan pasir pantai, mulai dari 0% hingga 100% presentasi berat pasir pantai dalam campuran. 4. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan potensi pemanfaatan air laut dan pasir pantai sebagai sumber energi listrik, meskipun pasir bertindak sebagai hambatan. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis awal dan pemahaman tentang kombinasi air laut dan pasir pantai sebagai sumber potensial energi terbarukan dengan fokus pada pembangkit listrik. Poin B yaitu metode. Metode penelitian ini berupa pencampuran air laut dan pasir laut dengan komposisi perbandingan persen berat pasir laut di dalam campuran sebesar 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil. Dari hasil eksperimen terlihat bahwa komposisi 100% air laut dapat menghasilkan daya sebesar 6 watt untuk bisa memanfaatkan dalam sumber energi listrik. Menurut Faria dan Rezeki, air laut dapat menjadi solusi untuk menggantikan bahan bakar minyak atau bahan bakar diesel karena adanya muatan partikel bebas dan garam yang terdapat dalam air laut. Kandungan garam yang terdapat pada air laut sebesar 3,5% dari campuran air murni dan garam, sedangkan pada hasil eksperimen terlihat bahwa daya yang dihasilkan pada 300 gram pasir laut variasi komposisi 100%. Pasir laut dalam pencampuran terlihat lebih rendah sebesar 2,25 watt dibandingkan dengan 100% air laut. Hal ini dikarenakan kandungan garam di dalam air pasir laut dibanding dengan air laut ternyata lebih rendah. Namun masih dapat diidentifikasi bahwa pasir laut juga terdapat kandungan garam dengan menghasilkan tegangan sebesar 0,9 volt sebagai kandungan garam yang lebih rendah. Pasir laut mengandung senyawa silika dioksida. Saat terjadi proses elektrokimia, ion bermuatan negatif terdapat dalam pasir laut akan berikatan dengan ion logam Cu, yaitu katoda tembaga yang digunakan, sehingga terjadi reaksi yang menyebabkan kadar ion logam tembaga menjadi berkurang. D. Kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari artikel ini yaitu yang pertama, artikel ini mengeksplorasi potensi penggunaan campuran air laut dan pasir pantai sebagai sumber energi terbarukan, khususnya listrik. Yang kedua, studi ini memberikan analisis awal komposisi optimal antara air laut, pasir pantai, dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi air laut dan pasir pantai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik meskipun pasir bertindak sebagai hambatan. Kekurangan artikel ini. Yang pertama, artikel ini tidak memberikan informasi rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, seperti peralatan, prosedur khusus yang digunakan. Yang kedua, artikel ini tidak membahas keterbatasan atau tantangan yang terkait dengan penggunaan air laut, pasir pantai sebagai sumber listrik, seperti skalabilitas, efisiensi, atau dampak lingkungan.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang review artikel. Mohon jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.